wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Sekali lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Semangat semua ya hari ini. Pasti sudah sarapan semua ya tadi pagi ya? Ya bagus sekali. Jadi sebelum kita berangkat ke sekolah, kita harus sarapan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita lebih fokus terhadap materi pada pembelajaran. Supaya kita lebih berkonsentrasi. Supaya kita lebih semangat dan biar tidak ngantuk. Lalu selain sarapan, apalagi yang harus kita lakukan sebelum berangkat ke sekolah? Apa ayo, ada yang tahu? Iya, berpamitan terlebih dahulu kepada orang tua supaya kegiatan kita pada hari ini dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan menggunakan ice breathing seperti biasanya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan menepuk bahu teman. Tangannya ke kiri menepuk bahu teman. Tangannya ke depan, ku siap belajar. Tangannya diangkat, ayo berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah ini ibu akan mengabsen kalian. Jika nama kalian ibu panggil, kalian bilang ada bu, seperti itu ya. Baik, Joko ada ya. Selanjutnya Muza ya. Tusi, Cinta ada ya. Reni ada. Tasya ada ya, masuk semua ya hari ini. Nah, selanjutnya ibu mau tanya pada kalian. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang balok dan kubus. Nah, balok dan kubus itu termasuk bangun ruang apa tidak? Termasuk ya. Lalu di sini ada yang bisa menyebutkan apa sih yang dimaksud dengan bangun ruang itu? Coba Mas Joko, apa masih ingat? Apa sih yang dimaksud dengan bangun ruang itu? Ya, benar sekali. Bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang di dalamnya memiliki ruang dan dibatasi oleh sisi-sisi. Contohnya seperti yang telah kita pelajari minggu kemarin, yaitu balok dan kubus. Nah, sekarang coba amati benda-benda di sekitar kalian. Apa saja yang termasuk dalam kategori bangun ruang? Apa saja? Ya, lemari, lalu kaleng. Terus apa lagi? Kotak pensil. Benar sekali, itu semua termasuk bangun ruang. Nah, selanjutnya pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Ya, tentang prisma dan tabung. Nah, sebelumnya ibu mau tanya. Tadi, sebelum kalian berangkat sekolah kan kalian sarapan, tentunya juga minum kan? Kalian minum menggunakan gelas. Nah, gelas itu berbentuk apa? Ada yang tahu? Berbentuk bangun apa gelas itu? Ya, gelas berbentuk tabung. Lalu saat kalian masuk sekolah, kalian lihat atap-atap kelas. Ada yang tahu atap-atap kelas itu berbentuk apa? Ya, berbentuk prisma segitiga. Nah, setelah ini kita akan belajar tentang bangun ruang prisma dan tabung. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, agar kita mampu untuk mengetahui apa saja sifat-sifat dari bangun prisma dan tabung. Yang kedua, yaitu agar kita dapat membedakan bangun prisma dan tabung. Dan yang ketiga, yaitu agar kita dapat membuat bangun-bangun prisma dan tabung dengan menggunakan jaring-jaring. Nah, setelah ini kita akan belajar tentang bangun prisma terlebih dahulu. Ada yang bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan bangun prisma itu? Ya, Mbak Cinta. Ya, bangun prisma yaitu
bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi, yaitu sisi atas dan sisi bawah yang berbentuk segi banyak, bisa segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Lalu prisma juga mempunyai sisi-sisi di sampingnya yang berbentuk persegi panjang. Di sini Ibu mempunyai satu contoh dari bangun prisma. Ada yang tahu ini jenis prisma apa? Ya, ini adalah jenis prisma segitiga. Nah, sekarang coba kita hitung berapa banyak sisi yang ada pada prisma segitiga ini. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi prisma segitiga ini mempunyai berapa sisi? Ya, prisma segitiga ini mempunyai 5 sisi. Nah, selanjutnya kita akan menghitung banyak rusuk dari prisma segitiga ini dengan menggunakan media ini. Media untuk menghitung rusuk dari prisma. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ada berapa banyak rusuk dari prisma segitiga ini? 9 rusuk. Lalu selanjutnya kita akan mencari banyak titik sudut yang ada pada bangun prisma segitiga. Coba ada yang bisa, titik sudut itu letaknya di mana sih? Titik sudut itu letaknya di sini, di pojok-pojok. Ini namanya titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa banyak titik sudut pada prisma? Ya, ada 6 titik sudut. Nah, bangun prisma ini tadi kan termasuk dalam jenis bangun prisma segitiga. Lalu ada yang bisa menyebutkan mengapa sih ini kok disebut dengan bangun prisma segitiga? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, ini disebut dengan prisma segitiga karena memiliki alas yang berbentuk segitiga. Lalu bagaimana jika bangun prisma memiliki alas yang berbentuk segi 5? Disebut jenis prisma apa itu? Ya, jenis prisma segi 5. Kalau alasnya berbentuk segi 6, berarti jenis prisma segi 6. Nah, selanjutnya Ibu mempunyai sebuah gambar. Ada yang bisa menyebutkan ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar dari jaring-jaring prisma segitiga. Jadi bangun-bangun ini, jaring-jaring ini, jika garis-garis ini, jika kita menekuk bagian pada garis ini dan kita menjadikan satu semuanya, maka ini akan menjadi sebuah bangun yang dinamakan prisma segitiga. Nah, sekarang coba sebutkan contoh benda apa saja yang termasuk dalam bangun prisma segitiga. Apa saja? Ya, Muza? Ada apa saja? Tenda, lalu apa lagi? Bungkus coklat, lalu yang ketiga? Ya, atap rumah. Benar sekali. Selanjutnya kita akan belajar tentang bangun ruang tabung. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut tentang bangun ruang tabung ini, kalian baca terlebih dahulu buku matematika kalian halaman 96. Ibu beri waktu 10 menit untuk kalian membaca buku tersebut dengan seksama. Bagaimana? Sudah selesai semua membacanya? Sudah? Ya, pintar sekali. Selanjutnya, coba jelaskan apa sih yang dimaksud dengan bangun tabung itu? Coba, yang bisa angkat tangan? Ya, Mas Joko, apa yang dimaksud dengan bangun tabung? Ya, bangun tabung adalah bangun 3 dimensi yang memiliki sisi atas dan sisi bawah berbentuk lingkaran dan sisi persegi panjang yang menyelimuti lingkaran tersebut. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah kaleng. Berbentuk apakah kaleng ini? Ya, kaleng ini berbentuk tabung. Nah, yang dimaksud dengan sisi atas dan sisi alas yang berbentuk lingkaran yaitu ini, sisi atas berbentuk lingkaran dan sisi bawahnya juga berbentuk lingkaran. Lalu sisi persegi panjang yang dimaksud adalah ini yang mengelilingi ini. Jika kaleng ini kita buka, maka ini yang mengelilingi ini akan membentuk persegi panjang seperti pada jaring-jaring di sini. Nah, ini Ibu mempunyai sebuah jaring-jaring dari tabung. Jadi kaleng tersebut tadi jika kita buka, maka yang mengelilingi lingkaran itu akan membentuk persegi panjang seperti gambar di sini. Nah, seperti saat kita mempelajari tentang bangun ruang prisma ini,
Setelah ini kita akan belajar untuk mengetahui apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh bangun ruang tabung. Untuk mengetahui sifat-sifat tabung, sekarang coba kita hitung bersama-sama. Kita hitung berapa banyak sisi yang dimiliki oleh bangun ruang tabung. Coba kita hitung bersama-sama, ada berapa? 1, 2, dan 3. Ada berapa banyak sisi di tabung? Ada 3 sisi. Lalu selanjutnya banyak rusuk. Ada berapa rusuk di tabung ini? Ada yang bisa menghitung? Tidak bisa? Ya, coba kita hitung bersama-sama lagi. Jadi tabung ini hanya memiliki 2 rusuk, yaitu ini rusuk lengkung yang berbentuk lingkaran di atas dan di bawah. Jadi tabung ini hanya memiliki 2 rusuk. Selanjutnya ada yang ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang tanya, sekarang ibu yang mau tanya ke kalian. Coba sebutkan apa saja perbedaan yang terdapat dari 2 bangun ini, 2 bangun prisma dan tabung. Apa saja perbedaannya? Coba ada yang bisa menyebutkan perbedaan yang terdapat dari 2 bangun ini apa saja? Ya, jadi perbedaan dari 2 bangun ini adalah terletak pada titik sudut. Jika pada bangun prisma ini memiliki 6 titik sudut, nah pada bangun tabung ini ia tidak memiliki titik sudut. Selanjutnya untuk memperkuat ingatan kalian tentang sifat-sifat dari bangun prisma dan bangun tabung, ibu memiliki sebuah media yang bernama bola geometri ruang. Di sini terdapat beberapa sifat dari bangun prisma dan tabung yang ditaruh secara acak. Jadi aturan mainnya ini nanti kita putar bersama-sama. Nah, jika misal ini kita mendapatkan nomor 6, kita ambil nomor 6, kita baca. Jika di dalam nomor 6 tersebut merupakan sifat dari prisma, nanti nomor 6 ini kita taruh di samping bangun prisma ini. Nah, jika nomor 6 ini termasuk dalam sifat bangun tabung, maka nomor 6 ini akan kita taruh di samping bangun tabung itu. Seperti itu. Kita mulai, bisa kita mulai? Baik, kita mulai. Pertama kita putar lagi. Nah, nomor 2, coba kita ambil nomor 2. Mempunyai 3 sisi tegak merupakan ciri-ciri atau sifat dari bangun apa? Prisma atau tabung? Ya, mempunyai 3 sisi tegak merupakan salah satu sifat dari bangun prisma. Jadi kita tempel di sini ya. Nah, selanjutnya kita putar lagi. Kita mendapat nomor 1, coba kita buka lagi. Sisi alas dan sisi atas berbentuk segitiga. Merupakan sifat dari bangun apa? Ya, merupakan sifat dari bangun prisma segitiga. Jadi kita tempel di sini. Selanjutnya kita putar lagi sampai habis. Nah, mendapatkan nomor 3. Coba kita baca. Tidak memiliki titik sudut, merupakan sifat dari bangun prisma atau tabung. Tidak memiliki sudut merupakan sifat dari bangun, ya, merupakan sifat dari bangun tabung. Sekarang kita putar lagi. Nomor 4. Mempunyai 9 rusuk, merupakan sifat dari, ya, merupakan sifat dari prisma segitiga. Kita taruh di sini ya. Selanjutnya kita putar lagi. Nomor 8. Memiliki sisi tegak berbentuk lengkung yang biasa disebut selimut. Sifat dari bangun apa? Prisma atau tabung? Ada yang tahu? Yang merupakan sifat dari bangun tabung. Kita tempel di samping bangun tabung ini. Selanjutnya kita putar lagi. Nomor 7. Mempunyai 6 titik sudut. Sifat dari bangun apa? Ya, merupakan sifat dari bangun prisma segitiga. Selanjutnya kita putar lagi. Nomor 6. Mempunyai 2 rusuk lengkung. Merupakan sifat dari bangun apa? Tabung atau prisma segitiga? Merupakan sifat dari tabung.
benar sekali. Selanjutnya yang terakhir yaitu nomor 5. Mempunyai sisi atas dan sisi alas yang berbentuk lingkaran, merupakan sifat dari bangun tabung. Benar sekali. Nah, tadi sebelumnya Ibu sudah sedikit menjelaskan tentang jaring-jaring dari prisma segitiga dan tabung. Nah, di sini juga terdapat jaring-jaring dari prisma segitiga dan tabung yang dapat kita satukan. Jadi ini jaring-jaring ini jika kita satukan, maka ini akan membentuk sebuah bangun yang dinamakan prisma segitiga. Begitu pula pada jaring-jaring tabung di bawah ini, jika ini kita satukan seperti ini, maka ini akan membentuk sebuah bangun tabung. Seperti ini. Sampai sini ada yang ditanyakan atau ada yang masih belum dipahami? Sudah paham semua ya? Baik, bagus sekali. Sudah mulai ngantuk semua ini sepertinya ya. Baik, biar kita tidak mengantuk, biar kita lebih semangat lagi, kita ice breaking lagi seperti biasanya ya. Kita mulai 1, 2, 3. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Bagaimana? Sudah semangat semua? Coba Ibu tes. Mana semangatnya? Semangat. Sekali lagi. Mana semangatnya? Semangat. Mana semangatnya? Semangat, semangat, oke, oke. Semangat, semangat, oke. Semangat, semangat, oke, oke. Semangat, semangat, oke. Sekali lagi. Mana semangatnya? Semangat, semangat, oke, oke. Semangat, semangat, oke. Semangat, semangat, oke, oke. Semangat, semangat, oke. Ya, bagus sekali. Sudah semangat semua ya? Baik, sekarang coba kita simpulkan bersama-sama apa yang telah kita pelajari tadi. Kita telah belajar apa saja? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, kita telah mempelajari tentang bangun prisma. Apa yang dimaksud dengan bangun prisma? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, bangun prisma adalah bangun 3 dimensi yang memiliki sisi alas dan sisi atas berbentuk segitiga atau segi banyak seperti segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya, dan memiliki sisi berbentuk persegi panjang. Lalu setelah itu kita mempelajari apa lagi? Yang mempelajari tabung. Apa yang dimaksud dengan tabung? Ya, tabung adalah bangun 3 dimensi yang memiliki sisi alas dan sisi atas berbentuk lingkaran dan sisi persegi panjang yang menyelimuti 2 lingkaran di atas dan di bawah tersebut. Lalu ada yang bisa menyebutkan contoh dari bangun prisma dan tabung? Coba ada yang bisa menyebutkan? Tadi sudah kita bahas contoh dari bangun prisma yaitu ya tenda, apalagi bungkus coklat, lalu apalagi ya atap rumah. Lalu untuk tabung, apa saja contoh benda di sekitar kalian yang memiliki bentuk seperti tabung? Apa saja? Ya kaleng biskuit seperti yang Ibu contohkan tadi. Lalu apalagi? Ya botol, lalu ya ember. Itu semua bisa berbentuk tabung. Nah, lalu ada yang bisa menyebutkan perbedaan antara tabung dan prisma itu terletak pada apa? Ya, terletak pada titik sudutnya. Jika prisma, bisa kita ambil contoh prisma segitiga itu mempunyai 6 titik sudut, sedangkan pada tabung ia tidak memiliki titik sudut. Ya, bagus sekali. Kalian sudah bisa memperhatikan pembelajaran hari ini dengan baik, sudah bisa menyebutkan apa itu prisma, contoh-contoh benda di sekitar yang berbentuk prisma, apa itu tabung, dan contoh-contoh benda di sekitar kalian yang berbentuk tabung. Lalu kalian juga sudah bisa membedakan antara bangun prisma dan tabung. Sudah bagus sekali. Nah, untuk tugasnya setelah ini kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 3 anak di setiap kelompoknya. Tugasnya yaitu kalian membuat bangun ruang prisma dan tabung dengan menggunakan jaring-jaring seperti yang telah Ibu berikan contohnya tadi ya. Dikumpulkan minggu depan dan jangan lupa juga untuk mengerjakan buku paket halaman 96. Ditulis jawabannya saja di buku tulis. Bisa dipahami? Apa ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, jangan lupa untuk mempelajari materi yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang bangun limas dan kerucut. Dipelajari dengan baik di rumah ya, biar kita di pertemuan selanjutnya bisa mempelajari materi tersebut dengan baik dan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan bersama-sama. Sekian
Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada ya, baik. Baik, kalau begitu Ibu akan menutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.